terkecuali bersolawatnya umat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat. Satu malaikat ini membuat Rasulullah heran. Satu malaikat ini membuat Rasulullah kagum dan bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, wahai malaikat, apa tugasnya malaikat ini? Dia memiliki 1000 tangan dan tiap tangan memiliki 1000 jari. Apa tugasnya malaikat ini sehingga Allah mengaruniakan tangan yang begitu banyak, jari yang begitu banyak? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, malaikat ini bertugas hanya menghitung air tetesan hujan yang turun dari langit ke muka bumi. Tugasnya hanya itu dari Allah. Jadi malaikat ini nggak ada tugas lain. Tugasnya hanya satu, menghitung tiap tetesan hujan yang turun dari zaman Nabi Allah Adam, dari zaman sebelum Adam diciptakan sehingga sampai nanti yaumil kiamah. Tugasnya cuma itu. Kaget Rasulullah. Masya Allah, ini malaikat pintar berarti, cerdas berarti. Dipanggil sama Rasulullah SAW. Ditanya oleh baginda Nabi, wahai malaikat, apakah engkau mengetahui berapa jumlah hujan yang turun? Maka malaikat ini menjawab, demi Allah ya Rasulullah, demi Tuhanku yang telah menciptakan kamu, aku mengetahui berapa jumlah tetesan hujan yang turun dari semenjak bumi ini, alam semesta ini diciptakan sampai nanti yaumil kiamah. Bahkan aku bisa mengetahui berapa jumlah tetesan hujan yang turun di gunung-gunung, di rawa-rawa, di lautan, bahkan di tempat yang manusia belum pernah kunjungi sekalipun. Aku mengetahuinya dengan persis berapa jumlahnya dan tidak pernah meleset hitunganku walaupun satu kali. Tapi walaupun begitu ya Rasulullah, aku memiliki kekurangan, aku memiliki kelemahan. Tambah heran Rasulullah, apa kekuranganmu, apa kelemahanmu wahai malaikat? Engkau dikarunia oleh Allah begitu cerdas, begitu banyak kecepatanmu. Maka malaikat ini mengatakan, walaupun aku bisa menghitung berapa jumlah tetesan hujan yang turun ke muka bumi, tapi aku memiliki kelemahannya Rasulullah. Apa kelemahanmu wahai malaikat? Kelemahanku adalah kalau ada kaum umatmu berkumpul di satu tempat, umatmu berkumpul di satu tempat dan dia bersolawat kepadamu, menggemuruhkan namamu, menyampaikan salam hormatnya kepadamu, maka pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa jumlah yang keberkahan yang Allah turunkan umatmu, berapa jumlah ampunan yang Allah turunkan untuk umatmu, berapa jumlah Allah turunkan derajat untuk dinaikkan oleh umatmu. Aku tidak bisa menghitungnya. Ampunan yang Allah turunkan untuk umatmu ketika umatmu berkumpul di satu tempat hanya untuk bersalawat kepadamu, pada saat itu aku tidak bisa menghitungnya, karena begitu banyak mengalahkan banyaknya air hujan yang turun dari langit ke muka bumi. Shallu ala Nabi. Jadi orang yang kumpul kayak kita gini bersalawat sama Rasulullah, nggak ada ruginya, nggak ada ruginya sedikit pun. Walaupun Rasulullah tidak perlu salawat dari kita. Rasulullah, walaupun kita semua ini seluruh dunia tidak ada yang bersalawat kepada Rasulullah, tetap tidak menurunkan derajatnya Rasulullah. Allah sudah bersalawat terlebih dahulu sebelum kita bersalawat. Maka Allah perintahkan salawat setelah Allah mengerjakan salawat kepada baginda Nabi. Perhatikan bunyi ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi. Sebelum Allah perintahkan, Allah sudah mengerjakan dulu salawat kepada baginda Nabi. Tapi ibadah-ibadah yang lain, tidak itu sholat, tidak itu puasa, tidak itu zakat, tidak itu haji, tidak itu sedekah, Allah tidak pernah mengerjakan amal ibadah tersebut terkecuali yang Allah kerjakan hanya bersalawat kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad.
Maka kita yang kumpul di sini memperingati hari kelahiran baginda Nabi, orang-orang pilihan, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak akan bisa sampai kita di majelis yang mulia ini, betul? Maka inilah salah satu bukti ridhonya Allah kepada kita, masih diizinkan lisan kita untuk bergemuruh berselawat kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad. Berikutnya, kemuliaan orang yang berselawat kepada Rasulullah. Ini dengerin baik-baik. Jadi kalau ada orang nanti manfaatnya apa berselawat sama Rasulullah, bisa jawab. Kemuliaan orang yang berselawat kepada Rasulullah berikutnya yaitu datang kepada Rasulullah pertama malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku memberi jaminan kepada umatmu yang bersolawat kepadamu sehari tidak kurang dari 10 kali sholawat. Apa jaminannya wahai Jibril alaihissalam? Jaminanku untuk umatmu ya Rasulullah yang bersolawat kepadamu 10 kali dalam sehari, aku yang akan menggandengnya melewati Shiratal Mustaqim, dan dia akan melewati Shiratal Mustaqim bagaikan halilintar yang menyambar. Ini jaminan dariku Jibril alaihissalam. Datang malaikat kedua, malaikat Mikail alaihissalam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku memberikan jaminan kepadamu bagi umatmu yang bersolawat kepadamu tidak kurang dari 10 solawat dalam sehari. Aku akan memberi jaminan kepadanya bahwa akulah nanti yang akan memberi dia minum saat nanti di padang mahsyar. Ketika dia kehausan, aku yang akan memberinya minum dari sungai telagamu ya Rasulullah. Ini jaminan dariku Mikail alaihissalam. Datang malaikat ketiga, Israfil alaihissalam. Israel alaihissalam, wahai Rasulullah, aku memberikan jaminan kepadamu, orang dari umatmu, barang siapa dari kalangan umatmu berselawat kepadamu dalam sehari tidak kurang dari 10 kali, maka aku memberi jaminan, aku akan mencabut nyawanya dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut, bagaikan aku mencabut nyawa para anbiya wa rasul. Ini jaminan dariku wahai Rasulullah. Malaikat terakhir datang, malaikat Israfil. Ya Rasulullah, aku memberikan jaminan kepadamu, barang siapa dari umatmu yang dalam sehari tidak kurang dari 10 sholawat, aku memberikan jaminan kepadanya ya Rasulullah. Aku Israfil alaihissalam akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan aku angkat kepalaku sebelum Allah mengampuni orang tersebut. Maka ketika Allah sudah mengampuni orang tersebut, baru aku bangun dari sujudku. Tapi sebelum Allah mengampuni orang tersebut, aku tidak akan pernah bangun dari sujudku untuk memohonkan ampun bagi umatmu yang bersalawat kepada. Itu jaminan dariku ya Rasulullah. Israfil alaihissalam. 4 malaikat ini memberikan jaminan langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi barang siapa saja dari antara umat-umatnya Rasulullah yang gemar dalam lisannya berselawat kepada Rasulullah, yang hatinya selalu cinta kepada Rasulullah, rindu akan berjumpa dengan Rasulullah, maka malaikat ini memberikan jaminan. Dan di samping itu Rasulullah SAW mengatakan, waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asar. Barang siapa yang bersalat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengangkat dia punya derajat 10 kali lipat. Allah angkat dia punya kesusahan 10 kali lipat. Allah angkat dia punya derajat 10 kali lipat. Allah angkat dia, berikan dia punya kebaikan 10 kali lipat, dan Allah akan mengganti sholawatnya 10 kali lipat. Itu yang diucapkan oleh Nabi kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka dialah yang akan nanti layak bersama-sama denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ruginya hadirin.